Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ikhwan Akhwat, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Amin. Baik, di sesi kali ini pelajaran yang akan kita pelajari adalah matematika tentang materi operasi hitung ya. Nah, sebelum materinya kita mulai, silakan kalian siapkan dulu alat tulis yang kalian butuhkan selama kegiatan ini ya. Baik, jika sudah kalian siapkan, mari kita mulai kegiatannya. Jadi, dalam menyelesaikan operasi hitung, perlu memperhatikan tanda operasi hitung yang terdapat pada soal. Hati-hati tertukar tanda dalam mengerjakan soal. Jadi, perhatikan dengan teliti tanda perhitungan apa yang diminta dalam soal yang kalian kerjakan, supaya kalian tidak salah menghitung, begitu ya. Nah, seperti yang kita ketahui, ada 4 tanda operasi hitung. Yang pertama ada penjumlahan, lalu ada pengurangan, ada perkalian, dan ada pembagian. Untuk tandanya kalian bisa lihat di slide ya. Jika terdapat 2 tanda operasi hitung, seperti penjumlahan dan pengurangan dalam satu soal, maka hal tersebut sudah termasuk ke dalam operasi hitung campuran. Jadi jika kalian menemukan soal di mana soal tersebut ada 2 operasi hitung, maka itu sudah termasuk ke operasi hitung campuran. Nah, contoh soalnya bisa dilihat di sini ya. 1482 ditambah 3214 dikurangi 3541 sama dengan. Nah, soal ini sudah termasuk ke dalam operasi hitung campuran. Nah, bagaimana Pak Satria cara untuk menyelesaikan persoalan seperti ini? Caranya adalah kalian hitung dulu angka yang ada di sebelah kiri atau operasi hitung yang ada di sebelah kiri. Berarti kalian hitung dulu angka yang ini ya. Kalian hitung dulu angka 1482 ditambah 3214. Nah, setelah kalian menghitung kedua angka ini, hasilnya kalian kurangi dengan angka 3541. Nah, nanti kalian akan menemukan hasil perhitungan dari persoalan ini, gitu ya. Nah, persoalan yang berhubungan dengan operasi hitung campuran nanti kita akan bahas di kegiatan pembelajaran selanjutnya ya. Nah, untuk sekarang, kita akan mempelajari materi operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan terlebih dahulu secara terpisah atau operasi hitung yang sudah biasa kalian lakukan ya di level-level sebelumnya. Baik, silakan perhatikan contoh pengerjaan operasi hitung penjumlahan berikut ini dengan menggunakan cara susun ke bawah. Nah, Pak Satria punya soal 1048 ditambah 881. Nah, berapa ya hasilnya ya? Coba kita hitung bersama-sama. Nah, karena kita menggunakan cara hitung susun ke bawah, maka cara menghitungnya seperti ini ya. Angkanya disusun ke bawah dan pastikan urutan satuan, puluhan, ratusan, dan ribuannya sudah sesuai. Nah, seperti yang sudah kalian pelajari mungkin di level-level sebelumnya, kita hitung dulu angka satuannya ya. Kita hitung dulu angka satuannya, berarti kita hitung dari angka sebelah kanan ya. Nah, hitung dulu sampai ke angka yang ribuan atau angka yang paling belakang. Nah, mari kita hitung bareng-bareng ya. Lakukan juga penjumlahan secara langsung. Jika angka tidak mencukupi atau lebih, maka lakukan penyimpanan kepada angka di depannya. Jadi kalau misalkan hasil penjumlahannya atau hasil menghitungnya berupa puluhan, nah kita simpan angkanya di angka berikutnya ya, di angka yang ada di depannya. Yang kita tulis di bawah angka satuannya saja.
kita langsung lihat ke contoh ya. Baik, 8 ditambah 1 sama dengan 9. Lalu angka selanjutnya 4 ditambah 8 sama dengan, iya betul, 12. Nah, karena angkanya berupa belasan, kita simpan dulu angka satuannya, yaitu 2 ya. Nah, angka satunya kita simpan di angka yang ada di depannya, yaitu angka 0 ya. Nah, lalu kita jumlahkan. 1 ditambah 0 sama dengan 1. 1 ditambah 8 sama dengan, ya, 9. Nah, karena 1 tidak ada angka yang harus dijumlahkan, maka angka satunya langsung turun ke bawah. Maka hasil dari 1048 ditambah 881 sama dengan 1929. Gitu ya. Oke. Kita masuk ke contoh yang kedua. Perhatikan contoh pengerjaan operasi hitung pengurangan berikut ini dengan menggunakan cara susun ke bawah. Ini soalnya ya. 1048 dikurangi 892. Silahkan coba kalian hitung secara mandiri dulu ya. Pak Satria akan beri waktu. Apakah sudah selesai? Baik, jika sudah, kita akan cek jawabannya ya. Pengurangan dimulai dari nama bilangan satuan, kemudian puluhan, ratusan, dan ribuan atau angka paling belakang. Sama seperti penjumlahan ya. Jadi kita mulai dulu dari satuan, puluhan, ratusan, baru ribuan. Lakukan pengurangan secara langsung. Jika angka tidak mencukupi atau kurang, maka lakukan peminjaman kepada angka di depannya. Ya. Baik, kita akan cek jawaban yang sudah kalian buat ya. Pertama, 8 dikurangi 2 sama dengan, iya, betul, 6. Selanjutnya, 4 dikurangi 9. Karena 4 tidak mencukupi untuk dikurangi 9, maka kita akan pinjam ke angka yang ada di sebelahnya ya. Nah, jadi kita pinjam 1 ke angka di sebelahnya, maka akan jadi 14. Karena angka ini sudah dipinjam 1, maka akan berkurang jadi 9. Ya, gitu. Nah, 14 dikurangi 9 sama dengan 5. Ya. Nah, tadi karena 10 sudah kita pinjam 1 angkanya, maka 10 dikurangi 1 sama dengan 9. 9 dikurangi 8 sama dengan 1. Ya. Nah, karena angka ribuannya sudah tidak ada, maka 0 ya. Jadi, hasil dari 1048 dikurangi 892 adalah 156. Nah, itu untuk cara menyelesaikan operasi hitung yang tunggal ya, yang belum bersifat campuran. Bapak harap kalian bisa memahami penjelasan materi yang Bapak berikan, dan silakan kalian mulai mengerjakan tugas yang sudah diberikan.